Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Haryanto. Saya mahasiswa Konas angkatan ketiga tahun 2018. Dalam video kali ini saya akan membagi tips kepada teman-teman bagaimana cara menjadi seorang pelatih yang baik. Penasaran? Simak videonya. Profesi sebagai seorang pelatih hakikatnya lebih berat daripada profesi sebagai seorang guru. Karena seorang pelatih harus memahami atletnya. Kemudian seorang pelatih harus bisa menjadi seorang orang tua, menjadi guru, menjadi teman, menjadi sahabat, menjadi psikologi kepada atletnya. Kemudian tidak jarang seorang pelatih ini selalu menjadi role model bagi atletnya. Peran pelatih ini sangat besar karena tidak hanya sebatas pada tugasnya di lapangan. Nilai-nilai seorang pelatih akan tetap melekat pada dirinya bahkan sampai di luar lapangan atau di luar tugasnya sebagai seorang pelatih. Tips yang pertama adalah mengetahui dan menguasai cara melatih. Ini berkaitan dengan Anda sebagai seorang pemain bisa digunakan dalam hal melatih meskipun tidak selamanya dibutuhkan guna mencapai keberhasilan dalam sebuah tim. Contoh seorang pemain sepak bola yaitu Maradona, ketika ia menjadi seorang pemain, ia sangat hebat, tetapi ketika ia menjadi seorang pelatih, ia tidak bisa membawa timnya menjadi seorang juara. Tips yang kedua adalah mempunyai kepribadian yang baik. Seorang pelatih yang baik pasti memiliki kepribadian yang menarik, sehingga para atletnya menjadi loyal dan bersemangat ketika dilatih oleh pelatih yang baik, dan bersemangat ketika menjalani program latihan yang diberikan oleh pelatih tersebut. Tips yang ketiga adalah karakter seorang pelatih. Ada 5 karakter seorang pelatih. Yang pertama adalah authoritarian coach. Pelatih tipe ini selalu mengutamakan disiplin kepada timnya. Kemudian pelatih tipe ini berpegang teguh kepada hukuman. Jadi ketika atlet melakukan kesalahan selalu diberikan hukuman oleh pelatih tipe ini. Kemudian pelatih tipe ini bukan pribadi yang menyenangkan kepada atletnya karena sering marah-marah. Karakter yang kedua adalah nice guy. Nice guy ini senang memberi pujian kepada atletnya ketika atletnya melakukan gerakan yang bagus. Contoh seperti menendang ke lawan dalam cabang olahraga pencaksilat. Ketika menendang, atlet ini melakukan yang full, kemudian tidak terhalang, kemudian diberi pujian oleh pelatih. Kemudian pelatih tipe ini selalu mengutamakan kekompakan dalam tim. Karakter yang ketiga adalah intense coach. Intense coach selalu khawatir, selalu gelisah, selalu cemas ketika tugas yang ia laksanakan belum selesai ia laksanakan. Kemudian pelatih tipe ini setiap tim mengalami kekalahan selalu dianggap malapetaka oleh pelatih tipe ini karena suatu hal yang negatif baginya. Karakter yang keempat adalah easy going. Pelatih tipe ini terlalu santai bagi sebuah tim karena pelatih tipe ini tidak serius dalam menangani tim. Kemudian pelatih tipe ini tidak selalu menggugah semangat atlet ketika atlet mengalami down, ketika atlet mengalami masalah. Jadi pelatih tipe ini tidak berperan ketika ada masalah di suatu tim. Karakter yang kelima adalah business life coach. Pelatih tipe ini olahraga selalu dijadikan bisnis baginya. Oleh karena itu timnya terorganisasi dengan baik. Kemudian pelatih tipe ini selalu menerapkan ketepatan waktu kepada timnya atau disiplin waktu. Itu ada 5 karakter seorang pelatih. Terserah teman-teman ingin menjadi karakter yang seperti apa. Semua karakter baik, tidak ada yang tidak baik. Yang terpenting adalah tidak merugikan tim, tidak merugikan sesama pelatih, tidak merugikan atlet, dan tidak merugikan
negara, bangsa, dan agama. Tips yang keempat adalah tugas pelatih saat latihan dan saat bertanding. Tugas yang pertama adalah menyusun dan melaksanakan rencana latihan. Pelatih harus merencanakan program latihan selama jangka 1 tahun. Kemudian yang kedua adalah menyusun dan menciptakan model latihan. Pelatih harus menciptakan model latihan yang kreatif, yang tidak monoton. Kemudian pelatih harus meracik meracik sebuah program yang menarik bagi atletnya. Tips yang ketiga adalah menyusun, membuat, dan menyediakan perlengkapan latihan. Jadi sebelum atlet melakukan latihan, pelatih harus menyediakan perlengkapannya terlebih dahulu. Yang keempat adalah manajemen latihan dan manajemen pertandingan. Manajemen latihan yaitu seperti jadwal latihan, kemudian manajemen pertandingan yaitu jadwal setiap atlet yang akan bertanding. Yang kelima adalah mengembangkan prestasi atlet. Pelatih harus membuat target kepada tim. Tim ini mau mencapai target seperti apa, entah itu provinsi, nasional, atau internasional. Kemudian yang keenam adalah membentuk sifat dan kepribadian atlet. Ini sangat penting karena attitude itu paling diutamakan dalam olahraga. Karena tidak semua atlet mempunyai karakter atau attitude yang baik bagi masyarakat dan orang lain. Kemudian yang ketujuh adalah mengevaluasi keterampilan atlet. Setiap pelatih harus melakukan evaluasi setiap latihan dan setelah pertandingan. Tips yang kelima adalah aspek latihan. Ada 4 aspek latihan. Yang pertama, latihan fisik. Yang kedua, latihan teknik. Yang ketiga, latihan taktik. Yang keempat adalah latihan mental. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, latihan fisik. Latihan fisik adalah latihan yang bertujuan untuk meningkatkan performa atlet dalam kondisi fisiknya, yaitu kondisi fisik adalah faktor yang paling penting bagi setiap atlet untuk melakukan performa yang baik. Kemudian latihan teknik. Latihan teknik bertujuan untuk mengasah keterampilan gerak dalam suatu cabang olahraga, seperti misalnya menendang, melempar, men-smash, berlari, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah latihan taktik. Latihan taktik bertujuan untuk mengembangkan dan menumbuhkan daya tafsir pada atlet ketika melaksanakan olahraga yang bersangkutan. Kemudian yang keempat adalah latihan mental. Latihan mental sama pentingnya dengan 3 aspek tersebut karena betapa sempurna pun perkembangan fisik, teknik, dan taktik, apabila mentalnya tidak turut berkembang, prestasi tinggi pun tidak dapat tercapai dengan baik. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja tips yang bisa saya berikan. Bila ada kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Ada satu quotes yang selalu saya terapkan, yaitu if you wanna be your dream, you must learning to be hard. Jika mimpimu ingin terwujud, maka berlatihlah lebih keras. Jika Anda ingin menjadi seorang pelatih yang hebat, Anda harus mengasah, menggali, dan mencari ilmu sedalam mungkin, sebanyak mungkin, agar Anda bisa menjadi seorang pelatih yang hebat, seorang pelatih yang profesional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.